Sejumlah pejabat pemerintah Amerika Serikat, dia tidak sebut namanya, mengatakan bahwa Pentagon akan mempertahankan setidaknya 100.000 personil militernya di wilayah Eropa seiring dengan meningkatnya ketegangan antara Rusia dan NATO. Usaha Finlandia dan Swedia berencana bergabung dengan blok militer itu. Menurut laporan CNN, jumlah pasukan yang ditembakkan di wilayah itu mungkin meningkat untuk waktu yang singkat jika NATO memutuskan untuk meningkatkan aktivitas militernya seperti menggelar lebih banyak latihan militer di Eropa jika situasi keamanan di kawasan tersebut berubah. Langkah-langkah itu dibawa ke dalam diskusi setelah para pemimpin militer NATO bertemu di Brussels pada hari Kamis. Para pemimpin NATO dan AS dilaporkan telah mengisyaratkan perubahan yang lebih permanen dalam postur pasukan Eropa. Sebagai reaksi terhadap operasi militer khusus Rusia di Ukraina, tingkat 100.000 tentara diperkirakan akan disepakati di KTT untuk beberapa waktu. Bulan lalu, Kepala Pentagon Lloyd Austin telah melayangkan peringatan kepada para legislator AS bahwa konflik Ukraina akan mengubah jejak militer AS di Eropa sebagai tanggapan atas peristiwa terkini di Ukraina. Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley pada April lalu juga mengatakan kepada anggota Kongres bahwa ia mendukung pendirian pangkalan militer permanen di Eropa Timur dan tentara AS di pangkalan-pangkalan itu dapat dirotasi. Amerika Serikat akan mengirimkan ribuan tentara tambahan ke Polandia saat ketegangan dengan Rusia terkait Ukraina terus meningkat. Taliban melupakan kemarahannya setelah Presiden AS Joe Biden menyita aset Afghanistan senilai 7 miliar atau 100 triliun rupiah. Untuk bantuan kemanusiaan, pengiriman sedikitnya 3.000 tentara tambahan AS itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan terhadap sekutu-sekutu NATO di tengah kekhawatiran invasi Rusia ke Ukraina. Sementara Taliban kini berkuasa di Afghanistan, memberikan reaksi kemarahan terhadap keputusan AS menyita aset Afghanistan 7 miliar dolar untuk bantuan kemanusiaan warga Afghanistan sendiri, dengan menyebut sebagai pencurian dan menunjukkan kerusakan moral AS. Selain berita tersebut, berikut ini berita-berita internasional yang menarik perhatian pembaca Detik.com pada hari ini Sabtu. Amerika Serikat atau AS mengirimkan 3.000 tentara tambahan ke Polandia saat semakin memuncaknya ketegangan terkait Ukraina. Pengiriman tentara tambahan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan terhadap sekutu-sekutu NATO di tengah kekhawatiran Rusia menginvasi Ukraina. Seperti dilansir AFP pada Sabtu, sebanyak 3.000 tentara AS yang berasal dari Divisi Lintas Udara ke-82 yang merupakan pasukan reaksi cepat utama dalam militer AS telah ditempatkan dalam kondisi siaga sejak akhir Januari lalu atas permintaan Presiden Joe Biden. Biden ingin menunjukkan dukungan untuk sekutu-sekutu AS di kawasan Eropa Timur dalam menghadapi potensi agresi militer oleh Rusia. Norwegia invasi Rusia ke Ukraina tinggal tunggu perintah Putin. Dinas Intelijen Militer Norwegia mengungkapkan bahwa Rusia secara operasional sudah siap melancarkan operasi intelijen militer Norwegia. Kremlin hanya perlu memberikan perintah agar invasi militer yang dikhawatirkan negara-negara barat benar-benar terjadi. Seperti dilansir AFP pada Sabtu 12 Mei, perkembangan terbaru ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Intelijen Militer Norwegia, Laksmana Madya Nils Andres Tesenos, dalam pernyataan pada Jumat waktu setempat. Norwegia merupakan negara anggota aliansi NATO yang juga terlibat ketegangan Ukraina. Rusia memiliki semua yang mereka butuhkan untuk melakukan segalanya, mulai dari invasi kecil di wilayah timur hingga serangan kecil di sana di sini di Ukraina atau penduduk seluruh atau sebagian Ukraina, ungkap Stenstonas. Dua jenderal top Amerika Serikat dan Rusia paling berbicara via telepon tengah ketegangan soal Ukraina. Percakapan telepon antara kedua jenderal ini tergolong langka. Dilansir dari AFP pada Sabtu, Pentagon mengungkapkan Jenderal Mark Milley yang menjabat sebagai Kepala Staf Gabungan AS dan Jenderal Valery Gerasimov yang menjabat Kepala Staf Jenderal Rusia saling berbicara via telepon pada Jumat waktu setempat. Namun topik pembahasan kedua jenderal militer itu dirahasiakan dari media. Meski demikian, pembicaraan telepon itu dilakukan setelah AS memperingatkan Rusia berpotensi menginvasi Ukraina dalam hitungan hari. AS prediksi Rusia awali invasi ke Ukraina dengan gempuran udara
Amerika Serikat memprediksi bahwa invasi Rusia terhadap Ukraina mungkin diawali dengan pengeboman udara yang berpotensi menewaskan warga sipil. Prediksi ini diungkapkan AS setelah sebelumnya memperingatkan bahwa invasi Rusia atas Ukraina bisa terjadi kapan saja. Menurut laporan CNN, jumlah pasukan yang ditembakkan di wilayah itu mungkin meningkat untuk waktu yang singkat jika NATO memutuskan untuk meningkatkan aktivitas militernya seperti menggelar lebih banyak latihan militer di Eropa jika situasi keamanan di kawasan tersebut berubah. Langkah-langkah itu dibawa ke dalam diskusi setelah para pemimpin militer NATO bertemu di Brussels pada hari Kamis. Para pemimpin NATO dan AS dilaporkan telah mengisyaratkan perubahan yang lebih permanen dalam postur pasukan Eropa. Sebagai reaksi terhadap operasi militer khusus Rusia di Ukraina, tingkat 100.000 tentara diperkirakan akan disepakati di KTT untuk beberapa waktu. Bulan lalu, Kepala Pentagon Lloyd Austin telah melayangkan peringatan kepada para legislator AS bahwa konflik Ukraina akan mengubah jejak militer AS di Eropa sebagai tanggapan atas peristiwa terkini di Ukraina.